Pagi hari ini saya pengen sharing tentang damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersyukur waktu saya berdoa ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi sehingga saya dapat ini tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu seringkali menjadi satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan kita ya, untuk menghadapi hari-hari yang kita lalui. Sebelum saya sampaikan ini pun, pagi ini saya juga agak sedikit kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena saya tadi pagi jam 4:30 bangun, masak nasi, waktu saya mau bekal anak-anak, saya udah siapin semuanya, waktu mau naruh nasi ternyata saya lupa ceklek. Langsung anaknya dikasih nasi yang kemarin nggak mau, marah, akhirnya nggak mau bawa bekal, kehilangan damai sejahtera. Padahal saya harus menyampaikan tentang damai sejahtera. Tapi itulah proses kehidupan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang situasi yang ada di sekitar kita itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Pagi hari ini kita mau belajar tentang damai sejahtera. Damai sejahtera kalau bagi bangsa-bangsa lain pun itu menjadi sesuatu hal yang penting ya. Kalau menurut bahasa-bahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Kalau orang Arab bilang Assalamualaikum. Kalau orang Jawa bilang Tentrem Rahayu. Ya. Kalau orang Bali Santi atau Sancai buat orang Buddha. Nah, secara umum inti dari damai sejahtera itu dihubungkan dengan sifat tenang, damai, tidak ada gangguan, tidak ada konflik yang membuat hati menjadi gusar, menjadi takut, ya, tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian. Tapi kita mau belajar pagi hari ini damai sejahtera yang menurut firman Tuhan, ya, damai sejahtera yang menurut firman Tuhan itu yang seperti apa? Dalam bahasa, saya simpulkan aja, saya simpulkan dalam bahasa Ibrani katakan shalom, dalam bahasa Yunaninya airen. Merupakan satu keadaan batin yang tenang, damai, aman, tanpa rasa takut, khawatir, perasaan tidak enak. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa ini satu kondisi yang makmur, sejahtera gitu ya, berkelimpahan, keharmonisan dengan Allah dan sesama, satu keutuhan jiwa dan pikiran. Ini penting sekali kita miliki dalam keseharian kita, dalam hari-hari yang kita lalui. Karena banyak orang berusaha untuk mencari kebahagiaan, padahal sebenarnya tuh mereka tuh mencari damai sejahtera dengan mencari apa yang ada di dunia ini, dengan memuaskan nafsu, dengan mencari hal-hal yang ada di dunia ini yang dianggap akan memberikan kebahagiaan, memberikan damai, dengan harta yang banyak, dengan karir yang sukses, dengan segala hal yang ada di dunia ini. Tapi kadangkala kita tahu dan kita mengerti faktanya bahwa ternyata semua yang ada di dunia ini tidak akan memberikan damai sejahtera. Ada satu ruang kosong yang dimana manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, ayat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, Tuhan memerintahkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Ya, ada banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera kita, seperti tadi, ya, mungkin konflik dalam keluarga atau masalah-masalah yang sedang terjadi, dan yang terutama yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah dosa, ya, ketakutan, kekhawatiran, konflik, kekecewaan. Ya, kadangkala kita kecewa dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, atau kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang paling punya potensi untuk melukai hati kita, untuk menyakiti hati kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, merekalah yang dapat mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Dan hari-hari ini saya merasakan
intimidasi yang sangat kuat ya, yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Ada peperangan di dalam pikiran kita. Saya mau sharing ya, mau cerita. Kemarin saya mengikuti satu kegiatan di mana ada ketua-ketua, ada ibu-ibu WBI, ada gembala-gembala, ibu-ibu gembala yang berkumpul di situ. Dan karena saya disuruh mewakili ketua Korwil Barat, jadi saya datang. Tetapi ada perlakuan yang sangat tidak enak yang saya terima, sehingga saya, kok kamu datang gitu. Jadi saya langsung langsung rasa kehilangan damai sejahtera, langsung intimidasi itu mengintimidasi saya. Kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh nggak melakukan apa-apa, kamu tuh ini itu, terus sampai saya sepanjang jalan pulang saya nggak jadi ikut rapat itu nangis gitu ya, sampai di rumah. Puji Tuhan anak-anak menguatkan saya, kalau bukan mama saya nggak ada sampai hari ini, kalau bukan mama yang ngajarin saya nggak mungkin jadi guru sekolah minggu, nggak mungkin jadi WL begini. Mereka sampai hibur saya gitu, karena intimidasi itu sangat-sangat mempengaruhi saya membuka celah sehingga saya terima itu, kamu nggak berarti, kamu seperti ini, seperti itu, segala macam. Dan kadangkala ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, bisa-bisa membuat kita menjadi down. Jadi ini bisa membuat damai sejahtera kita juga hilang. Apalagi kesulitan, masalah yang seringkali datang dalam kehidupan kita, itu juga membuat damai sejahtera kita hilang. Ketika kita fokus sama masalah, kita hanya memikirkan problem kita kehilangan fokus, tidak berfokus pada Kristus tapi fokus sama masalah, maka kita pun akan kehilangan damai sejahtera. Seperti ketika kita mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, ketika kita fokus sama penyakit itu, maka kita juga akan kehilangan damai sejahtera. Mulai mikir, misalnya sakit kepala, udah mulai mikir, aduh jangan-jangan ya, kok aku sering sakit kepala ya, kenapa ya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah itu intimidasi itu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah pagi hari ini saya mengajak kita belajar bagaimana supaya kita bisa menikmati atau merasakan damai sejahtera Allah dalam hidup kita sehari-hari. Ya, karena ini penting sekali ya. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera Tuhan? Yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Roma pasal yang ke-15 ayat 33 berkata, damai sejahtera Allah, ya Allah sumber damai sejahtera, menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mesti tahu bahwa satu-satunya sumber damai sejahtera adalah pribadi Allah sendiri. Dunia ini dengan segala kenikmatan, segala hal yang seakan-akan indah tidak akan pernah memberikan damai dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab digambarkan damai sejahtera itu dalam Kejadian, di mana Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu, Tuhan berkata semuanya baik. Menandakan bahwa itu dalam keadaan shalom, dalam keadaan tenang, damai, makmur, semuanya dalam keadaan yang baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah mulai ketakutan muncul. Ketika Tuhan datang, Adam kamu di mana? Mereka mulai ketakutan, mulai khawatir. Dan disitulah mereka kehilangan damai sejahtera. Jadi dosa ini bisa membuat damai sejahtera kita hilang. Untuk itu kita penting sekali berdamai dengan Allah. Kembali kepada sumber damai sejahtera itu. Dengan apa? Darah Yesus yang sanggup menghubungkan kembali, mendamaikan kembali hubungan kita dengan Allah. Jadi penting sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hati kita, memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, hidup dalam doa dan pujian penyembahan. Supaya apa? Damai sejahtera yang daripada Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia satu-satunya sumber damai sejahtera. Jangan pernah taruh pengharapan kita atau damai sejahtera kita di dalam hal-hal yang ada di dunia ini. Dan yang kita lihat bahwa hidup dalam kebenaran, ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Ketika kita didamaikan dengan Allah, Allah membenarkan kita dan kita hidup dalam kebenaran, disitulah damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita terus memiliki kebenaran Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki ketenangan dan ketentraman. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi penting sekali kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Penting sekali kita hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Jujur, ketika saya melakukan kesalahan atau kita mungkin menyakiti hati orang atau secara tidak sengaja kita melukai orang lain atau kita mungkin mengecewakan orang lain, pasti nggak ada sejahtera di dalam hati kita. Tapi ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita berjalan menurut perintah-perintah Tuhan, maka ada sukacita, damai sejahtera senantiasa. Yang berikutnya, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini menjadi satu janji daripada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Ayo jalani hari ini dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita sudah berdamai dengan Allah, karena kita hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu bahwa apa yang diberikan dunia ini tidak seperti apa yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu mari bergantung terus sama Tuhan, biar damai sejahtera Allah mengalir dalam kehidupan kita. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Yang kedua, kunci supaya kita memiliki damai sejahtera Allah adalah berdamai dengan sesama. Seperti tadi saya katakan, kadang-kadang konflik, masalah dengan suami, istri, anak, atau mungkin teman-teman pelayanan, itu membuat damai sejahtera kita hilang. Makanya penting banget kita setiap kali menyelesaikan konflik ataupun masalah dengan orang-orang yang di sekitar kita, berdamai dengan sesama. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 15 ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kadangkala ada hal-hal yang ada di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi selalu Tuhan ingetin, terima. Gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan. Kamu harus jaga hati, kamu harus menerima orang lain apa adanya. Karena Tuhan juga telah menerima kamu. Hal ini yang terus Tuhan katakan sama saya. Kamu gak boleh menghakimi, ataupun kamu gak boleh sakit hati, ataupun kamu gak boleh merasa marah karena perlakuan orang lain, tapi belajar menerima siapapun yang ada di sekeliling kita. Kelemahan orang lain kita belajar menerima, dan apalagi saling mengampuni. Firman Tuhan bilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Kalau ada hati-hati yang terluka hari ini, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih menyimpan amarah, kebencian, dengki, mari belajar untuk mengampuni. Orang lain bisa melukai hati kita kapan saja, punya kesempatan untuk menyakiti hati kita kapan saja, tetapi kita bisa menjaga hati kita dengan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita yang melukai kita. Kita nggak bisa jaga mulut orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Mari belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Amsal 4 ayat 24 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari hari ini saya berharap apapun yang terjadi di depan kita, berapa menit ke depan kita pasti akan menghadapi hal-hal yang mungkin ada aja tetapi belajar untuk menjaga hati. Karena Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
saya belajar, diproses, dibentuk ya. Ketika saya merasa down, saya lihat Tuhan Yesus aja yang Tuhan, dia diludahi, dia diinjak, dia dicambuk, dia disalibkan. Kamu belajar. Katanya mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Tapi ketika Tuhan menyempurnakan kita, sakit. Gak enak gitu. Tapi belajar untuk ini, Tuhan bentuklah aku, bentuklah hatiku. Ya, mari biarlah hari ini Tuhan membentuk setiap kita dengan cara Tuhan. Yang terakhir, tadi dikatakan ya, ayat yang kita baca, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah ya dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, yaitu bersyukur, puas dengan apa yang ada, tidak suka mengeluh, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin Bapak Ibu. Boleh yang setuju angkat jempolnya. Yes, mengucap syukur, tidak suka mengeluh, puas dengan apa yang ada. Beberapa hari kemarin juga waktu anak saya menghibur saya, dia bilang, ini aku juga ngalamin kayak gitu. Dia kan yang nomor 2 ini memang pengen punya harapan, punya mimpi sekolah ke luar negeri. Tetapi kan ya tahu sendiri keterbatasan kami gitu kan. Dan waktu dia di sekolah, teman-temannya yang penabur tahu sendiri ya, mampu-mampu gitu, mereka banyak ke Ausimi, banyak ke ini, mereka langsung bayar gini. Terus aku rasa kok aku nggak bisa seperti mereka gitu, kok mereka segampang itu gitu. Dan tapi dia belajar ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan bilang melalui teman-temannya juga, teguhkan gitu bahwa kalau kamu seperti mereka mungkin kamu nggak berdoa, kalau kamu seperti mereka mungkin kamu nggak bergumul, kalau kamu seperti mereka mungkin kamu nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu. Jadi dia belajar untuk meresponi dengan benar. Kalau mungkin ini semua proses terjadi supaya membentuk dia sampai hari ini menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang benar-benar berharap sama mujizat Tuhan, sama kuasa Tuhan. Dan di situ saya juga diteguhkan ya, jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ada satu ilustrasi yang saya baca, cukup ini juga, ada seekor gagak yang terbang gitu ya, dia kan warnanya hitam, lalu dia lihat seekor angsa, dia datangin angsa itu, angsa kamu kok bulunya warnanya putih, aku hitam, enak sekali ya kalau bulunya putih bersih gitu, kayaknya dipandang enak banget. Lalu si angsa bilang, iya aku dulu berpikir seperti itu, aku berbulu putih, aku indah gitu, tapi ketika aku lihat kakak tua, aku merasa kok buluku cuma putih, kakak tua warnanya ada 2 warna gitu kan. Nah akhirnya dia juga merasa iri gitu, warna-warni. Lalu dia tanya si burung kakak tua, kok kamu enak ya, bahagia ya, warnanya bisa macem-macem gitu. Iya, saya dulu juga seperti itu, aku lebih bangga gitu. Tapi aku iri lagi dengan burung merak yang warnanya indah-indah, bagus-bagus. Lalu mereka sama-sama datengin burung merak. Burung merak, kamu bagus ya, burungnya macem-macem warnanya. Lalu burung merak ini berkata, memang dulu saya bangga juga gitu ya. Tapi saya iri sama kalian karena kalian bisa bebas berkeliling kemana-mana. Sementara saya di penjara, saya dikurung, saya nggak bisa kemana-mana. Nah, kadangkala ada ketidakpuasan yang ada dalam diri kita yang membuat kita iri sama orang lain. Tetapi sebenarnya setiap orang tidak pernah merasa puas. Makanya belajar bersyukur dalam segala keadaan. Jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya akan akhiri dengan ilustrasi ya, ada seorang raja yang membuat lomba menggambarkan damai sejahtera. Mungkin Bapak Ibu udah dengar ya. Pelukis yang pertama melukis satu danau yang indah, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang banyak, dan seorang pemancingnya sambil bersiul ya. Ini kayaknya damai sejahtera. Ada lagi yang melukiskan seperti gunung, sawah, wah kayaknya bagus banget, indah banget. Inilah damai sejahtera. Tapi pelukis yang ketiga, dia menggambarkan satu kondisi di mana ada badai, ada
gelombang laut, tapi di tengah-tengahnya ini ada seekor burung yang ada berteduh di bawah karang-karang. Dengan tenang, dia tidak merasakan ketakutan sama sekali di tengah-tengah badai. Jadi akhirnya raja itu berkata, yang menang dalam lomba lukis ini adalah yang ini, di mana damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Saya akan simpulkan bahwa damai sejahtera yang sejati tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi, tapi tetap percaya dan tetap tenang karena Yesus sumber damai sejahtera selalu menyertai kita. Amin. Saya berharap sharing saya pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara, memiliki damai sejahtera dari Tuhan dengan memiliki berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.